Iya, silakan Bung. Mana tahu ada yang mau dipertanyakan. Tapi tolonglah diskusi sama kita itu pakai akal ya. Jangan kayak teman-teman kita yang tadi itu. Ngaurnya terlalu banyak. Karena kita nggak akan pernah sampai kepada hakikat kebenaran kalau bukan akal yang menjadi filter. Coba Anda masuk ke sebuah toko ya kan. Untuk menentukan sesuatu yang baik di situ kan akal. Ketika kita masuk ke dalam lokasi apapun itu, yang kita pakai untuk insting penyelamatan diri kita kan akal. Ketika kita di tengah lautan, ya supaya kita itu bisa selamat dari bencana kan yang kita pakai akal. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai keyakinan, maka aspek utama pembeda antara makhluk lain dengan manusia inilah yang kita pakai. Apa itu akal? Nah, untuk itulah kemudian yuk mari kita bahas apa yang menurut kita ini yang bisa dicerna oleh akal berdasarkan dengan pewahyuan. Tuhan menjadi manusia, tidak masuk akal, itu di blacklist. Apalagi Tuhan tertidur, itu tidak masuk akal. Pokoknya kayak gitu-gitu tidak rasional. Carilah sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini, di mana akal menjadi filter penentu. Jangan yang lain. Iman itu mah gampang. Iman itu siapapun bisa kita percayai, siapapun bisa kita yakini. Yang penting asal yakin, asal percaya, semua bisa jadi. Tapi masalahnya iman dan kepercayaan kita ini apakah sudah selaras dengan akal? Seperti itu adanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran dan kita ingin sampai kepada kebenaran absolut, hakikat kebenaran itu sendiri harus bertitik tumpu kepada akal. Silakan Bang. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku. Ketika ada oknum yang di luar Yahudi mengaku pengikut Yesus, apakah Yesus mengenalnya? Itu aja Pada dulu. dasarnya setiap orangnya, eh, oke ya. Ini mengutip apa? Mengutip perkataan Yesus ya. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan, mendengar dan melakukan kehendak Yesus, Yesus kenal. Memang ini nggak masuk akal ya. Bagaimana mungkin manusia? Tapi memang seperti itu perkataannya. Artinya memang pengakuan kebukti. Untuk kebenarannya itu saya nggak tahu. Artinya memang Iya. nggak ada sesuatu yang lain di dalam Yesus ini. Mengapa dia bisa tahu, bisa kenal? Bahkan Oke. Yesus juga mengatakan kalau dia sebagai pendakwa kelak di hari penghakiman. Oke. Baik. Jadi gini, Bung. Ada pengakuan Yesus. Anda kan sebagai pengikut nih, percaya kepada Yesus. Percayanya di sini bukan jasadnya kan, bahwa percaya jasadnya Yesus Tuhan. Tapi yang kita percayai di sini adalah ucapan-ucapannya kan. Apa yang Yesus ucapkan, ya itulah yang harus kita percaya. Barang siapa yang percaya kepada ucapan Yesus, maka orang itu berarti percayanya kepada Yesus. Tapi kalau percaya kepada ucapan oknum lain, lalu kepercayaannya kepada oknum lain itu dinisbahkan kepada Yesus, itu nggak nyambung, kecuali sanadnya nyambung. Kan gitu. Nah sekarang, Yesus dengan mulutnya sendiri di dalam Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kalangan umat Israel. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada perkataan Yesus tersebut? Sebentar ya. Ini motor di luar. Sebentar saya masukkan dulu motornya. Iya, masukkan motornya Bung, jangan sampai dimakan kambing nanti. Selamat siang para apa nih? Parsidik.
Selamat siang, Pak Sidik. Agamanya Kristen, Muslim. Pak Sidik, silakan. Pak Sidik. Ini Oji. Iya siap, abangku. Suaranya kok beda ya? Hai, ganteng kan sekarang ya suaranya ya. Bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap abang, sebagai moderator abang. Pak Sidik, selamat siang. Pak Sidik. Oh silakan. Tadi Bang cuma mengatakan Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang, yakni umat Israel. Ya benar-benar. Yesus itu diutus untuk umat Israel. Ya, itu makanya Yesus nggak pernah kemana-mana ya, tetap di Israel itu. Nah, terus mengapa Oke, baik. saya sebagai... Oke, Tunggu, pertanyaannya tunggu, mengapa Bang. Nanti ke sana. Bukan. Kita harus menarasikan dulu nih. Ketika Yesus, kita akui bahwa ketika Yesus mengaku dirinya diutus hanya dari umat Israel, maka kita harus mengakui dengan sadar sesadar-sadarnya. Apa itu? Semua kurikulum, kisi-kisi pengajaran Yesus dari A sampai Z, cakupannya semuanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Sampai di sini paham enggak maksud saya, Bang? kalau Yesus itu dikhususkan untuk Israel? Iya, berarti semua ajarannya ketika dia sampai kepada Bani Israel, ketika ada dia di atas bumi ini, semua ajarannya itu hanya dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Setuju nggak? Gimana sih? Setuju nggak, Bang? Gimana Bang? Aku diutus hanya kepada orang Makassar. Saya diutus hanya untuk orang Makassar. Berarti semua pengajaran, perkataan, bukti-bukti, mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang saya lakukan semata-mata untuk orang Makassar. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, berarti segala upaya yang Yesus lakukan melalui metode dakwah dan khotbahnya, penginjilannya, hanya bertumpu kepada orang Israel. Sampai sini Anda paham tidak? Iya paham sekali. Oke. Lalu siapa yang menggaknya untuk hanya berangkat lain? Gak bisa diulang Bang. Nggak jelas dia. Macamnya putus atau kurang. Abang Juma putus-putus, kirain sinyal saya yang jelek. Oke. Yesus mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Cakupan pengajarannya pasti hanya untuk Bani Israel saja. Apapun itu, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, perkataan, teori, praktek, penjelasan, tafsiran, ajaran, semuanya hanya khususkan Bani Israel. Dia mengaku hanya untuk Bani Israel. Makin parah putus-putusnya. Mereka Bani Israel. Cakupan segala firman sebagai konsep, sebagai aturan yang diterima Yesus dari Tuhan, itu semuanya hanya untuk Bani Israel saja. Pertanyaannya, siapakah yang membocorkan ajaran Yesus yang hanya untuk Bani Israel ini, lalu dia bagi-bagikan kepada non-Israel? Sampai di sini saudara saya paham? Paham.
Ya jawabannya dia di Matius 28. Nah, pertanyaannya, ya inilah yang sekarang menjadi permasalahan. Ketika di awal kita mengakui Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang hilang yang sesat dari Bani Israel. Lalu kemudian saudara mengambil Matius 28 nomor 19. Apakah ini tidak kontradiksi antara pengakuan Yesus yang tadinya mengaku hanya untuk Bani Israel, lalu kemudian ada pemahaman Matius 28 nomor 19 untuk diberitakan kepada semua bangsa? Atau bangsa yang dimaksud di sini hanya terkhusus kepada bangsa Israel yang sudah menyebar ke seluruh penjuru bumi? Silakan. Ya oke, pertama apakah ada kontra? Ya menurut saya enggak ya. Karena memang Yesus itu diutus untuk Israel. Nah, tapi Yesus juga mengutus muridnya kepada. Nah, terus terkait apakah bangsa yang dimaksud, kata bangsa di sini bangsa Israel itu yang ke-12 suku atau bangsa lain? Kalau melihat dari bahasanya itu secara umumnya artinya memang menggunakan bangsa yang di luar Israel itu, artinya bangsa di luar Israel. Aku lupa apa naskahnya itu, tapi pernah kulihat ya, artinya bangsa di luar Israel, bangsa asing gitu. Ya, kita lihat Bung, di dalam Mazmur 147, Mazmur 174, ya kalau nggak salah di situ dikatakan Tuhan berfirman, perintah-perintahku yang datang kepada Bani Yakub itu tidak untuk bangsa lain. Sementara tadi kita di awal mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka adalah domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, pada saat Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah seluruh Bani Israel itu berkumpul di Yerusalem? Israel. Menurut saudara, apakah ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, semua keturunan Nabi Yakub itu berkumpul di Yerusalem, di Galilea? Ambil datanya dari keempat Injil aja ya. Kalau dikatakan apakah seluruh ke-12 suku Israel itu berkumpul di Yerusalem, sepertinya enggak ya. Sepertinya enggak. Enggak. Makanya ada peristiwa terus ke-12 rasul itu. Nah, untuk memberitakan hari Tuhan terdekat, bla bla bla, entah apa itu. Berarti Yohanes 10 nomor 5 nomor 6 dan Matius 28 nomor 18, 19, 20 itu disebarkan ke seluruh bangsa, maksudnya bangsa Bani Israel yang berada di seluruh penjuru bumi. Betul? Kalau kita lihat secara naskahnya Bang, kata bangsa itu bangsa non Israel Bang, atau bangsa asing. Berarti kontradiksi. Enggak kontradiksi loh Bang. Begini cara memahaminya Bang. Yesus diutus untuk bangsa Israel ya benar. Artinya Yesus itu semua ajarannya itu untuk Israel pada umumnya, pada keutamaannya, pada utamanya. Nah, terus yang untuk seluruh umat manusia itu muridnya. Jadi Yesus yang untuk Israel, muridnya untuk manusia lain. Yesus untuk Israel. Murid-murid Yesus diperintahkan jangan ke bangsa lain. Tetapi datanglah bangsa muridku. Kan begitu poinnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6.
Gimana bang? Bisa Kalau diulang? Yesus mengaku diutus, gimana? Bisa diulang? Matius 10 bang, Matius 10. Matius 10, sorry. Iya, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus ini berpesan kepada ke-12 muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya benar. Artinya murid-murid ini disuruh kemudian berpencar mencari umat Israel. Ya benar. Setuju nggak? Iya ya. Nah, lalu siapa yang kemudian berkhianat mengajarkan tentang Yesus keluar Israel? Ya, oke, terima kasih Bang. Pertama Bang Zuma harus paham ya, Matius 10 dengan Matius 28 itu beda ya apanya konteksnya ya. Jadi memang Matius 10 itu muridnya itu diutus untuk ke-12 suku Israel. Sementara di Matius 28 atau setelah kebangkitan Yesus itu untuk bangsa lain. Nggak bisa kita analisis sebenarnya kata bangsa di situ. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada ajaran yang kemudian nyeleneh setelah Yesus terangkat ke langit. Mengambil ajarannya Yesus lalu menjualnya ke Yahudi. Ini yang saya tanya tadi. Siapa yang mengambil ajaran Yesus lalu menjual keluar? Bukankah di dalam Matius 23 nomor 15 dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bukankah ini tergenapin dengan adanya orang dari tengah-tengah Bani Israel yang kemudian keluar mengajarkan ajaran yang khusus untuk Bani Israel kepada non-Israel? Tidak pantas roti yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Itu kata Yesus. Artinya tidak pantas Yesus yang hanya untuk Bani Israel ini dijual kepada penganut agama Kristen. Sampai di sini saudara saya paham? Paham sekali. Oke. Ya, benar, Siapa Bang. yang telah berkhianat mengajarkan dan menjual ajaran Yesus kepada non-Yahudi? Ya, ini benar ya, terkait perkataan Yesus tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Ya, itu benar. Tetapi Bang Zuma nggak membaca ayat selanjutnya ya. Tetapi kata perempuan itu, guguk itu memakan remah-remah. Itu sama seperti kami. Artinya memang Yesus itu bukan untuk kami memang pada dasarnya. Bagus. Jadi kami hanya mendapat bagian dari murid-muridnya. Oke, coba dicermati kalimat itu. Memang betul wahai Yesus. Tapi bukankah guguk anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kata Yesus, imanmu benar. Apa maksudnya? Yesus mengaminkan orang yang percaya kepadanya di luar Yahudi itu disebut guguk, dan dia hanya pantas makan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Apa akibat dari kepercayaan ini? Mereka tidak kemudian berubah menjadi pengikut, tetapi wanita tersebut dengan kepercayaannya terjadi sesuai apa yang diinginkan. Apa itu? Anaknya sembuh. Itu aja. Imanmu benar wahai ibu, kata Yesus. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Ya, apa kehendak ibu tadi? Dia hendak agar anaknya sembuh. Jadi anaknya sembuh. Berarti semua saling mengiyakan satu sama lain. Yesus mengatakan ente guguk. Ente mengakui betul, aku guguk. Anaknya sembuh. Pernah tidak berubah guguk ini menjadi domba? Tidak. Karena tidak pantas ajaran yang diperuntukkan untuk Bani Israel diberikan kepada bangsa lain. Bangsa guguk, nggak pantas. Kata Yesus. Dan wanita itu mengaminkan. Betul guru. Yesus juga mengatakan, betul ibu. Jadi kan, kompak kan di sini.
artinya kita kembali kepada pembahasan ketika Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapalah dia penyesat ini yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, yang menjual ajaran Yesus kepada non-Yahudi. Sedangkan bagi Yesus, non-Yahudi yang ada sesamanya diberi label sebagai gugur, anjuing. Siapa oknum yang dengan teganya memberikan roti yang hanya untuk Bani Israel ini kepada bangsa lain? Siapa oknum ini? Ya, oke Bang, saya paham Bang. Apa maksud Abang ya? Alhamdulillah. Dan agama kepercayaan yang sampai di lubuk hati saudara saya ini, agama keyakinan, kalau Anda mengatakan Kristen bukan agama, oke. Keyakinan, kepercayaan, aliran keyakinan yang Anda anut, yang sampai ke kepala Anda, hati Anda, sampai Anda menuhankan atau menabikan atau merasulkan atau apapun itu namanya, itu Anda terima dari Yesus langsung, dari Bani Israel langsung, atau orang yang merampas roti untuk Bani Israel lalu dijual ke Anda. Kira-kira Anda mendapatkan keyakinan tersebut sebagai orang Kristiani, itu legal tidak atau ilegal? Anda kan bukan Bani Israel, saudara. Maka ajaran tentang Yesus itu Anda dapatkan ilegal atau legal. Sebagaimana kami umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW diutus kafatan linnas, litubayina linnas, diutus kepada seluruh umat manusia. Kami manusia menerima ajaran Rasulullah karena memang ajarannya untuk kami, termasuk untuk Anda. Tapi Yesus mengaku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Saudara bukan domba. Sementara Anda membawa ajaran Yesus, Anda mengaminkan dan mengamalkan itu ilegal atau legal. Ilegal di sini artinya kesia-siaan, percuma. Karena bukan Bani Israel. Ada ajaran yang diperuntukkan untuk Anda, yaitu Islam. Sementara ajaran yang Anda anut sekarang sebagai Kristiani, itu adalah ajaran yang intisarinya hanya untuk Bani Israel saja. Berarti Anda menggunakan pakaian polisi, sementara Anda bukan polisi. Berarti Anda gadungan. Anda disiapkan untuk ada pakaian Islam yang disiapkan untuk Anda tidak gunakan. Anda melemparkan pakaian itu, lantas Anda menggunakan pakaian orang lain. Apakah saudara tidak menyadari itu? Mari kita lihat akarnya. Jembatannya kita lihat. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen mula-mula adalah orang Roma dan Yunani. Kok bisa? Kemana nyambungnya ini? Kemana nyambungnya? Apakah tidak benar? Silakan. Terlalu panjang saya rasa ya, nanti lupa aku. Oke. Iya. Ya, sini Yesus menggunakan kata-kata yang dipakai oleh Israel dulu untuk orang Samaria, yaitu guguk ya. Nah, itu istilah yang dipakai oleh Israel untuk orang-orang Samaria karena orang Kanaan. Karena orang Kanaan itu ya kita tahulah selalu konflik dengan orang Israel. Nah, di sini ada perumpamaan roti, remah, dan guguk. Nah, itu benar perkataan Yesus itu ya. Bahkan sekarang ini sebenarnya udah terrealisasikan ya. Jadi roti itulah Yesus. Ya, roti, terus anak itu orang Israel. Nah, remah itu adalah rasul. Kamilah guguk itu. Jadi kami hanya mendapat remah. Walaupun kami mendapat remah, ya setidaknya remah itu memang bagian dari roti itu. Artinya Yesus mengatakan, ya imanmu benar. Artinya Yesus tidak mempermasalahkan sebenarnya. Guguk itu memakan remah roti itu. Begitu juga dengan kami, Bang. Jadi bukannya Yesus mengatakan nggak boleh, boleh justru sebenarnya. Karena memang ya pada dasarnya utamanya Yesus itu diutus untuk Israel. Ya kami sebagai guguk hanya dapat remahnya aja, hanya mendapat kesaksian dari Rasul. Terima kasih, Bang.
Oke, baik. Jadi satu kemajuan ketika saudara sudah mengaku guguk. Selanjutnya, apakah guguk bisa masuk ke dalam bait suci? Apakah serigala bisa masuk ke dalam Yerusalem? Mana kaidah itu? Sementara Tuhan mengumpulkan, yang dikumpulkan Tuhan kemudian, Yeremia 23, nomor 2, nomor 3, adalah kalangan kambing dan domba. Tak ada guguk di sana. Mari saya kasih, ketika Yesus kemudian berbicara mengenai guguk di dalam Matius 15 tersebut. Dikatakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah tersebut, lalu berseru, "Kasihanilah aku." Ini poinnya. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang mau dihilangkan kemudian adalah bukan aspek keselamatan. Perempuan itu tidak berkata, "Wahai Tuhan, kasihani aku, wahai anak Daud. Aku ingin memperoleh hidup yang kekal. Aku ingin masuk ke dalam surga. Aku ingin menjadi anak-anak Theos. Aku ingin menjadi muridmu. Aku ingin menjadi pengikutmu. Aku ingin menjadi domba-dombamu." Itu tidak. Tapi inti dari pengakuan wanita tersebut, "Kasihani aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Apa respon Yesus? Yesus sekali lagi tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah." Jadi ketika murid ini datang kepada Yesus menyampaikan, "Yesus, ada orang wanita dari tadi teriak-teriak minta tolong untuk anaknya disembuhkan." Apa kata Yesus? Yesus menyuruh muridnya sampaikan kepada wanita itu, "Suruhlah wanita yang meminta belas kasihan itu pergi. Dia telah mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ada apa ini? Ada apa? Lalu kemudian jawab Yesus setelah Yesus mengusir orang tersebut, "Aku ini, asal kalian tahu, hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel sajalah aku diutus. Asal kalian tahu." Sampaikan kepada wanita itu, jangan dia memelas, jangan dia minta dikasihani. Aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Perempuan itu mendengar. Lalu perempuan itu mendekat, lalu sujud menghormat, menghibah kepada Yesus. Sambil wanita tersebut berkata, "Tuhan, please tolong aku, bantu aku, kasihani aku." Yesus merespon, "Tidak." Yesus ada iba? Kagak. Yesus ada kasihan sama wanita itu? Tidak juga. Wanita itu sudah mengatakan, "Please, kasihani aku, tolong aku." Ini sudah menghambakan diri, menghormat penghambaan, perbudakan diri, perendahan diri serendah-rendahnya, sampai dia sujud memelas, "Tuhan, please tolong, kasihani aku." Apa kata Yesus? Bukannya dia menimpali dengan membantu, menolong, mengasihani dan seterusnya. Malah dia mengatakan, "Ibu, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu kemudian, "Benar Tuhan, namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus kemudian menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Apa yang kau kehendaki? "Anakku sakit, tolong disembuhkan." Sembuh anaknya. Ada dia menghendaki hidup kekal? Tidak ada. Ada dia menghendaki menjadi muridnya? Tak ada. Ada dia menghendaki berubah menjadi domba? Tak ada. Guguk ya guguk.
pemakan sampah yang pemakan sampah. Jadi kalau Anda mengatakan remah-remah di sini adalah rasul yang diutus, salah. Remah-remah yang dimaksud di sini adalah pengobatan yang khususnya hanya Bani Israel saja diberikan pengobatan itu kepada non-Israel. Bukan utusan, bukan rasul, tidak. Kenapa? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada kalangan domba hilang dari Bani Israel. Nah, pertanyaannya, siapa yang dengan teganya mencuri ajaran Yesus yang adalah milik hak kepunyaan Bani Israel dijual kepada bangsa Gogok? Siapa yang tega kali? Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba, padahal sesungguhnya dia adalah serigala. Maksudnya, waspadalah wahai murid-muridku Bani Israel, agar jangan engkau disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Waspadalah, jangan kau percaya kepada mereka. Sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala, artinya Anda tadi mengaku sebagai guguk. Waspadalah kepada guguk yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Artinya waspadalah kepada Kristen yang adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Bersyukurlah saudara, Anda sadar di situ. Maka keluarlah dari kalangan guguk ini, keluar. Karena guguk tidak akan pernah berubah menjadi domba. Kalau Anda menafsirkan bahwa remah-remah itu adalah rasul, keliru. Semua rasul sudah diperintahkan jangan ke bangsa lain. Berarti remah yang dimaksud adalah ketika ada seorang dokter diutus oleh presiden untuk ke Papua karena di sana ada hama penyakit, ada wabah penyakit yang melanda masyarakat di Papua. Pada saat dokternya dari Jakarta mampir di Makassar ada Mahadewa kena diare di bandara, maka dokter ini diminta untuk mengobati. Dokter tidak boleh mengatakan, oh maaf silakan aja mencret di sini sebab aku diutus hanya kepada pasien yang ada di Papua. Tidak. Sebagai dokter, dia harus menyisahkan waktunya kepada pasien yang ada di bandara di Makassar. Sempatkan mengobati pasien tersebut, habis itu masuk ke dalam kota Papua di mana Anda diutus. Artinya remah tadi itulah yang digunakan untuk mengobati. Kenapa? Karena dia dokter, dia utusan Tuhan, dia punya kuasa, dia bisa menyembuhkan. Maka kemampuan menyembuhkan itu disebut remah-remah, maka anak wanita tersebut sembuh. Bukan rasul. Rasul ini justru serigala yang nyamar domba. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Silakan. Terima kasih Bang, terlalu panjang ya, hampir lupa aku juga. Ya, Aku langsung mudah di-cut aja. Kalau sudah ada poin yang Anda ingin tanggapi, di-cut langsung. Oke, lanjut. Oke Bang, terkait roti aja dulu ya Bang. Oke, terkait Siap. roti. Abang mengatakan roti itu penyembuhan. Sebenarnya ini pandanganku, bahkan pandangan orang Kristen dan pandangan orang Yahudi sekalipun Bang, kesalahan besar Bang. Jadi roti yang dimaksud di situ Bang, sama halnya dengan roti kehidupan. Apa itu roti kehidupan? Itu ajarannya Bang. Jadi ajaran, ya kami mendapat ajaran itu dari Rasul, sementara orang Yahudi mendapat ajarannya itu dari Yesus itu sendiri, artinya dari rotinya. Jadi menurut pandanganku ya, tafsiran abang itu salah gitu. Oke, terus terkait Rasul diutus ya, abang bedakan Rasul diutus antara di Matius 10 dengan di Matius 28 itu Bang. Itu berbeda Bang. Jadi memang di dalam Matius 10 itu Rasul dilarang ke bangsa lain ya. Sementara di Matius 28 itu Rasul disuruh ke dalam bangsa lain. Nah, yang pertama di sini, bagaimana Kristen mula-mula terbentuk? Sebenarnya apa Kristen yang sekarang ini akarnya dari mana? Itu sebenarnya yang harus kita pahami. Nah, akar dari Kristen yang sekarang ini yang kupahami itu berasal dari Petrus Bang, bukan dari Paulus, bukan. Ya, artinya memang dari murid Yesus itu sendiri.
Dari situ tuh sampai terbentuk sekarang hingga yang ada sekarang ini terpecah menjadi beberapa denom. Jadi memang Kristen, agama Kristen yang sekarang, denominasi Kristen sekarang itu akarnya dari Petrus. Itulah makanya dikatakan Petrus itu sebagai batu karang, karena memang ya dia pondasinya ya. Terima kasih Bang. Oke, baik. Yang pertama, Matius 15 nomor 27, kata remah-remah di situ adalah pisichion. Pisichion artinya apa? Serpihan-serpihan kecil dari roti. Yesus disebut roti karena dia adalah penawar obat kepada Bani Israel, di mana Bani Israel adalah bangsa yang dikutuki, yang dibenci oleh Tuhan. Datanglah Yesus sebagai makanan untuk mereka. Sisa-sisa makanan inilah yang disebut remah-remah atau pisichion, atau serpihan-serpihan roti. Nah, serpihan roti ini apa? Mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dimiliki oleh Yesus berupa kemampuan. Itulah. Jadi yang tadi dikatakan dia khusus untuk Bani Israel, mengobati orang Israel yang lumpuh, yang buta dan seterusnya, kemampuannya ini, serpihan-serpihannya di sela-sela waktunya boleh mengobati pasien di luar Bani Israel. Itu yang dimaksud remah, pecahan-pecahan roti. Nah, sekarang ketika saudara mengatakan di awal bahwasanya Yesus untuk Bani Israel, lalu kemudian Anda katakan Yesus ini melalui pengajarannya diutus kepada non-Israel, dan pengutusan yang dimaksud di sini, remah yang dimaksud di sini adalah Petrus. Ini kesalahan fatal. Saya kasih dalil. Jemaat Bani Israel, Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. 1. Kedua, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi, masuk ke dalam lingkaran jemaahnya orang Yahudi. Yehezkiel 44, 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang-orang Romawi Yunani yang tak bersunat nonot masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Yesus memberikan tongkat estafet sebagai gembala untuk mendirikan jemaat mula-mula. Sudah hal mustahil kalau jemaat yang didirikan Petrus adalah jemaat Romawi Yunani. Mustahil Petrus mendirikan jemaat di mana isinya adalah pemakan babi, penyembah manusia, dan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, bukan Kristen. Dalilnya Galatia 2 nomor 8. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus oleh Yesus hanya untuk kaum yang bersunat. Jadi jangan Anda kotori iman Anda dengan sesuatu yang tidak berpola kepada pengajaran Yesus. Petrus masuk dalam lingkaran 12 murid. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan kau ke bangsa Romawi, jangan kau ke bangsa Yunani. Dengan kata lain, jangan kau ke gereja, jangan kau ke Kristen. Tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi Petrus atau Santo Petrus yang ada di Romawi itu bukan murid Yesus. Itu Petrus lain, mungkin pendek terus. Tapi Petrus murid Yesus itu hanya kepada Israel saja. Contoh, Galatia 2 nomor 14. Ketika Paulus kemudian menemukan Petrus makan semeja dengan orang-orang tidak bersunat, apa kata Paulus kepada Petrus?
Mengapa kamu makan dengan orang-orang yang tidak bersunat? Sedangkan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi, Bung, adalah hal yang mustahil ketika Petrus Anda fitnah sebagai murid yang durhaka. Petrus adalah murid yang setia kepada Yesus sampai mati. Tetapi kalau ada Petrus muncul di Kristen, itu Petrus lain. Petrus murid Yesus adalah murid yang setia. Mustahil dia melakukan penginjilan kepada non-Yahudi. Mustahil dia mendirikan rumah ibadah isinya pemakan babi, orang yang tidak pernah mandi junub, orang yang tidak mengerti membasuh tangan dan kaki, orang yang tidak menyunatkan dirinya. Mustahil, karena Tuhan mengatakan di dalam Yehezkiel 5, Yehezkiel 4:4, semua kesalahan, semua dosa, semua hal yang buruk yang dilakukan oleh Bani Yakub, ada satu hal yang merupakan puncak segala kekejian bagi Tuhan, yaitu memasukkan orang-orang tidak bersunat nonot ke dalam bait suciku. Itu terekam di dalam Yehezkiel 4:4, nomor 7, nomor 8. Jadi mustahil Petrus mendirikan Kristen. Mustahil Petrus murid Yesus menjadi santo bagi Romawi. Mustahil. Itu bullshit. Oleh karena itulah kemudian saya katakan bahwasanya siapa oknum penyesat yang mencuri ajaran yang hanya diperuntukkan untuk Bani Israel, dijual kepada Romawi dan Yunani hingga sampai ke Nusantara ini. Siapa pencuri laknatullah ini? Itulah yang Anda imani ajarannya sekarang. Sampai di sini kira-kira saudara Dewa paham tidak? Dewa itu siapa tadi? Insya Allah tidak. Bang Dewa lagi diam. Silakan. Ya oke lah. Nah, tadi kan Petrus yang ada di Roma itu berbeda dengan Petrus murid Yesus. Ya enggak, itu Petrus yang berbeda katanya. Ya kalau begitu pendapat Bang Zuma, ya apa boleh buat ya. Aku juga malas menanggapi yang pendapat-pendapat seperti itu ya. Yang jelas ya semua orang tahu kalau Petrus yang di Roma itu ya murid Yesus, murid yang ditasbihkan Yesus sebagai batu karang ya. Aku sih dasarnya itu aja. Memang jadi pembentukan Kristen paling besar, ini paling besar ya, itu mulanya dari Petrus. Kalau yang Paulus itu masih kecil-kecil itu. Makanya jemaat di sini, jemaat. Nah, yang paling besar itu di Roma oleh Petrus. Dorong pintunya, Om. Sedikit lagi. Lanjut. Lagi. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, Bang. Silakan. Udah selesai ya Pak tanggapanku. Udah. Oke, baik. Jadi kalau saudara mengatakan Petrus itu adalah murid Yesus yang menjadi santo di Romawi, itu berarti Anda sudah mengatakan secara langsung bahwa Paulus itu adalah pendusta. Paulus adalah pembohong. Karena Paulus melalui suratnya di Galatia 2 nomor 8, di sana Paulus mengatakan karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah orang-orang Romawi adalah orang-orang yang bersunat? Jawab singkat, tidak pakai napas. Silakan. Wah, mau boleh ulangi? Paulus Hidayah, mengatakan di dalam dulu, Galatia Hidayah. 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus
untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Petrus dikatakan diutus hanya untuk orang-orang yang bersunat, kalau Petrus yang ada di Romawi sana, yang ada di Roma sana, di Vatikan sana, yang menjadi santo pertama kali itu adalah murid Yesus. Pertanyaan saya, apakah betul orang-orang Roma itu bersunat nonot? Jawab. Terima kasih Bang. Jadi orang Roma itu nggak bersunat ya, orang Roma itu pagan pada. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Anda. Berarti Santo Petrus itu bukanlah Petrus murid Yesus, karena Petrus murid Yesus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sementara Anda mengatakan Katolik, Romawi itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Berarti apa yang tertuang di dalam Galatia 2 nomor 8 sama sekali tidak membenarkan kalau Petrus murid Yesuslah yang menjadi santo di Roma. Sebab Roma adalah bangsa yang tidak bersunat, sementara Yesus mengutus Petrus hanya untuk orang Yahudi yang bersunat. Sampai di sini saudara bisa paham? Iya, paham. Terima kasih Bang. Ini Bang, terkait Baik. ayat yang Abang kutip kan itu kitab-kitab ajaran ya. Mohon maaf ya, saya berhubung nggak baca kitab-kitab ajaran ya, terlalu panjang kurasa. Jadi mungkin nggak tahu. Galatia 2 nomor 8. Iya, saya tahu. Yaitu surat Paulus, semua itu kitab ajaran sampai Yudas. Iya, Aku dia masih kurang mengajarkan kalau paham. Petrus untuk rasul untuk orang bersunat. Jadi memang patokanku itu dalam Alkitab itu 4 Injil ya. Terkait kisah para rasul sampai Yudas itu aku jarang baca gitu. Paling masih 2 ayat yang ku baca atau 3. Terlalu panjang kurasa. Jadi Ya, memang, jadi gimana ini surat Paulus ini? ya aku nggak tahu berhubung karena memang belum baca juga. Sebentar lah aku baca nanti surat-surat Paulus dulu. Dewa potong sedikit ya. 70 kali 7 ini tidak mempercayai surat-surat Paulus. Jadi keimanan dia mengenai soal Nah, Bible ini sudah. keimanannya cuma setengah jadinya. Jadi dia Ya, tidak sudah. percaya sama Dengan apa? tidak Oke, dengan tidak percaya kepada Paulus itu sama dengan Anda sudah membatalkan ajaran Kristen. Sama dengan Anda sudah menggugurkan ajaran Kristen. Karena orang yang pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus. Dan orang yang mengambil ajaran daripada Bani Israel dijual ke non-Israel itu adalah Paulus. Dan memang sudah dinubuatkan. Baca Kejadian 49 dari nomor 1 sampai data nomor 27. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka Yakub memanggil ke-12 anaknya. Lalu Yakub meramalkan anak-anaknya. Yakub kemudian bernubuat tentang anak-anaknya. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, sampai kepada anaknya yang bernama Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, iya, kamu keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari mencuri, merampas, merampok. Pada siang hari dia akan membagi-bagikan hasil rampokannya. Paulus di dalam Filipi 3 mengaku, aku ini adalah orang Ibrani berasal dari keturunan Benyamin. Benyamin keturunannya berlaku seperti serigala, mencuri ajaran Yahudi, menjual dan membagi-bagikan keluar non-Yahudi. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda tidak mengakui Paulus, sungguh benarlah apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23:15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik.
engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk agamamu dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ingat, 14 buku yang ditulis Paulus, inilah yang menjadi tonggak utama berdirinya agama di luar Yahudi, yaitu agama Nasrani atau agama Kristen. Kalau Anda sebagai orang yang beragama memiliki kepercayaan menggugurkan kitab-kitab Paulus, itu sama halnya Anda menaiki sebuah kapal di lautan yang luas, Anda memotong kapal itu sendiri, sementara Anda adalah penumpang di atas kapal. Hanyut, tenggelam, mampus bersama dengan kapal tersebut. Tidak bisa dipungkiri, Kristen bermula dari Romawi. Romawi menjadi satu kepercayaan yang keluar menjadi agama bidat bagi Yahudi. Itu berasal dari pengajaran-pengajaran Paulus. Anda masuk ke dalamnya, Anda melihat kemudian dalam rumah ini, rumah kekristenan, rumah Katolik, ada yang keliru. Lantas Anda mencoba mempeta-peta rumah tersebut. Mau seperti apapun Anda mengolahnya, tetap saja rumah yang Anda perbaiki di dalam rumah yang sudah rusak itu akan hancur berkeping-keping. Sama aja. Sama aja. Makanya saya mengatakan tadi, siapa oknum? Ternyata oknum ini Anda tidak imani. Itulah oknum yang mencuri ajaran Yahudi dan menjajakannya kemudian kepada orang non-Yahudi. Anda mengatakan, saya tidak percaya kepada Paulus, tapi Anda percaya kepada Lukas. Sementara Lukas, sementara kitab Petrus, sementara kitab Markus, dan juga kitab Wahyu itu adalah semua tulisan murid-murid Paulus. Anda menolak gurunya, tetapi Anda rangkulan dengan muridnya. Itu sama saja Anda mandi untuk membersihkan diri, tapi menggunakan air comberan. Demikian. Oke, sebentar. Saya tanggapi ya. Ini saya tegaskan lagi ya buat teman-teman Muslim. Saya bukan tidak mengakui Paulus, hanya saja saya tidak tahu menahu tentang Paulus ini, tentang kitab-kitabnya. Bukan saya tidak mengakui, hanya saja saya tidak tahu menahu gitu, karena memang belum baca sama sekali dan nggak pernah baca. Waduh. Memang. Waduh. Itu aja. Jadi ya terkait penulis-penulis Injil itu murid Paulus, cuman satu yang tahu aku murid Paulus di situ ya, yaitu Markus kalau nggak salah ya. Kalau Matius, Lukas dan Yohanes itu murid Yesus ya. Kalau kita perhatikan Gimana? Markus hanya aku tahunya hanya Markus muridnya Paulus. Dan kalau kita perhatikan Markus ini memang agak berbeda dari yang lainnya. Ketika perkataan Yesus malah dia yang menarasikan, bukan gimana ya, bukan membuat perkataan itu Yesus itu secara langsung, malah dinarasikan dia gitu. Bahkan ketika Yesus berkata kamu, Markus berkata mereka, artinya yang keempat Injil yang lain itu berkata kamu, artinya memang kepada mereka. Sementara di Markus berkata mereka, artinya dia tidak ikut, tidak terlibat di antara kamu itu, artinya dia dari luar gitu. Ngerti bang? Iya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa hanya Markus ya yang murid Paulus, itu keliru. Karena Paulus sendiri mengaku hanya Lukas yang bersama dengan aku, bersama dengan Markus. Nah, ini celakanya kalau saudara tidak mempercayai surat-surat Paulus. Di dalam pengakuan Paulus sendiri, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa hanya Lukas yang menemani aku. Lalu setelahnya dia perintahkan Lukas kemudian untuk memanggil Markus. Itu terekam di mana? Terekam di kitab saudara 1 Timotius 4 nomor 11, itu ada. Hanya Lukas ada bersamaku. Jemputlah Markus dan bawalah dia bersama dirimu sendiri, karena Markus berguna bagiku untuk pelayanan. Tertulis di
di dalam kitab 2 Timotius 4 nomor keliru kalau makan bahwa hanya Markus. Justru murid tertuanya Paulus itu adalah Lukas. 1 Timotius 4 nomor 11. Jadi kalau Anda percaya kepada surat Lukas, sama dengan Anda percaya kepada muridnya Paulus. Bentar, Bang. Mohon maaf ya, tadi terkait atau Markus atau Lukas saya katakannya, saya nggak ingat lebih spesifiknya ya. Penting yang ada kata mereka kepada murid. Gini, ketika Yesus berbicara kepada muridnya, itu menggunakan kata mereka. Itu tertulis entah di Markus atau di Lukas. Kayaknya Lukas inilah itu. Kalau di sementara ketika Yesus sendiri berbicara menggunakan kata kamu kepada muridnya, itu artinya muridnya Yesus itu sendiri yang menulis sumbernya Injil itu. Begitu maksud saya. 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal denganku. Lalu kemudian perintah Paulus, setelah dia mengaku Lukas tinggal dengan dia, jemputlah Markus dan bawalah Markus kemari, karena pelayanan Markus itu penting bagiku. Ini data. Sedangkan kalau kita mencari data, Lukas murid Yesus itu tidak akan pernah bisa kita temukan. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian, materi kita pada siang hari ini, terkhusus kepada saudara saya 70 kali 7. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi perbincangan kita pada siang hari ini bisa menghantarkan saudara kepada hidayah. Dan saudara-saudara saya yang ada di bawah, jangan pernah murtad, karena kita Yesus itu bukan firman, tapi Yesus itu adalah ciptaan pencipta dan bumi. Kita dari saya, kalau saya ada tanggapan? Ya, saya Udah ya, nanti dilanjut sama guru-guru saya yang ada di sini. Ya gimana Bang? Ya saya izin pamit dulu keluar ya, udah 1:30 mau makan, habis itu ada kerjaan lagi. Sama berarti. Makan. Iya. Sama berarti. Direnungkan, dipikirkan, diresapi materi-materi diskusi kita saudara. Semoga hidayah datang kepada saudara. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, siang. Itu 70. Silakan. Oh, Aduh. Apa ada yang mau dibicarakan sebelum 70 kali 7. Ya, 70 kali 7 sama dengan 777 setuju. Kira-kira apa tadi tanggapan, apa ada yang masuk nggak pelajaran tadi? Ya, ada sedikit. Ada sedikit. Baik. Terakhir dari Dewa menambahkan, sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya kitab suci itu tidak ada campur tangan dari makhluk manapun juga, termasuk itu manusia. Nah, di sini yang namanya kitab suci, apakah pantas yang namanya surat-surat dikatakan sebagai kitab suci? Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya surat-surat itu bukan untuk diimani, tetapi yang namanya surat itu dikoleksi. Itu yang benar. Jangan dijadikan surat-surat itu sebagai iman, jangan. Tapi kalau dikoleksi, itu harganya mungkin mahal. Begitu ya, 70 kali 7 ya. 70 kali 7 ini tidak percaya mengenai soal Paulus. Dibaca lagi nanti ya kisah-kisahnya. Jadi punya iman itu nggak boleh setengah-setengah. Semua yang tertulis di dalam Bible itu, semuanya itu harus diimani. Nggak boleh setengah-setengah. Karena setengah-setengah itu nggak enak loh, 70 kali 7. Nggak enak setengah-setengah itu. Benar nggak? Ya. Ini Ya, mungkin gimana? nanti terkait kitab suci nanti ya, kita bahas ya. Entah malam mungkin aku bisa kayaknya kalau cerah. Boleh, Cerah. boleh. Boleh, siap. 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 Ya izin turun dulu ya. Bang Apa- 70 sebelum turun izin sebentar boleh? Baik. Ya, silakan. Bang 70, saya ada satu pertanyaan untuk Bang 70, tapi insya Allah ini pertanyaannya tidak sulit, sangat mudah ya. Bang 70 sangat memuliakan Yesus?
Ya, menghormati, memuliakan ya. juga ya. Iya. Jadi untuk saat ini Bang 70 apakah masih percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Ya bukan, Yesus itu firman Tuhan, bukan Tuhan. Oh iya, berarti lebih Dia ti- tepatnya Yesus itu Dia adalah tidak utusan mungkin. dia tidak percaya Yesus Tuhan. Oh, Betul. gitu ya Bang Dewa Iya, ya. memang utusan. Masya Allah, Masya Allah. Iya Bang 70, jadi perlu Anda renungkan ya, dari agama Islam, terus dari kekristenan ataupun dari Yahudi gitu kan. Siapa sih yang paling memuliakan Yesus gitu kan? Kalau memang Bang 70 ini sangat memuliakan dia, sangat menyayangi dia. Jadi kita lihat agama mana sih yang benar-benar memuliakan Yesus. Mungkin seperti itu ya Bang 70 ya. Oh iya ya. Siap, cukup direnungkan dan dipikirkanlah. Ketika Bang 70 belum bisa jujur terhadap orang lain, minimal Bang 70 jujur terhadap diri Bang 70 sendiri. Mungkin seperti itu ya saudara ya. Oke, siap. Masya Allah. Iya, lanjut. Silahkan, terima kasih ya saudara ya, lanjut. Makasih ya, izin Oke. turun dulu. Selamat siang. Siap. Iya, selamat siang Bang 70. Baik. Sebelum Selamat Don malam. Quixote, taruh Bang Dewa, biar Bang Riko dulu. Bang Riko mau iklan kayaknya nih. Bang Riko silakan Bang Riko. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam satu Tuhan buat saudaraku semua. Kami di sini sekeluarga sedang mempromosikan aneka cemilan kami dari Belitung, yaitu empek-empek sutra ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam, semuanya premium ya. Para debater sudah nyoba semua itu, termasuk Bang Zuma sudah 3 kali ya. Semua beliau sudah rasakan, dan Kores juga sudah, Bang Handi, Bang Selebes itu, dan Ustadz Sugi, Bang Dewa juga sudah makan pempeknya dan beliau pengen lagi katanya. Nah, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel si cepat dan JNT. Tidak bisa COD, via transfer. Dan makanan ini bukan barang stok yang udah berbulan-bulan ya, karena kami pingin mutunya tetap terjaga sehingga dia fresh, jadi tidak ready barang. Jadi begitu transfer kita langsung bikinkan besoknya, dan insya Allah amanah dan halal, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei Darussalam dan sebagainya. Insya Allah kami akan menjaga semua amanah yang dititipkan kepada kami ya. Dan juga bagi yang mau memberikan bingkisan ini kepada para debater di sini atau siapapun, atau buat pacarnya, buat keluarganya, buat kerabatnya, silahkan hubungi saya melalui handphone saya yang ada di WA di bio ini ya. Karena saya tidak bisa DM lagi karena melanggar peraturan, jadi DM terpaksa saya tidak aktifkan. Jadi ambillah langsung WA saya yang ada di bio ini, klik aja akunnya, nanti di atas ada WA saya ya. Insya Allah amanah dan halal. Bang Dewa tambahin dikit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, silakan dibeli cemilan dari buatan tangan langsung dari Mas Riko. Cemilannya enak, Dewa jamin enak. Bahkan Dewa sendiri makan hari Selasa, ternyata hari Jumat masih kerasa di tenggorokan. Wih, keren mantap. Silakan dicoba, dan apabila ada yang ingin membelikan untuk Dewa, bolehlah ya. Mas, mungkin di sini ada Mas Dewa, saya mau kirim ya, langsung ke Mas Riko, boleh ya, nanti kirim aja ke Dewa ya. Pokoknya dijamin enak lah, dijamin enak. Dewa sudah merasakan. Kalau nambahin suka nambah-nambah. Ini di sini ada Bunda Goodness ya. Bunda Goodness, silakan. Mungkin Bunda Goodness belum pernah ya nyobain pempek, enak pempeknya. Bang Hans, silakan ya Bang Han ya, Pak Along, Yusrijal, Bang Niren, silakan dicoba buatan tangan langsung dari Mas Riko. Mantap, enak rasanya. Ini Bang Dewa, bagi yang susah untuk melihat akun saya, yang inilah akun saya. Klik aja akun ini yang saya ngomong inilah. Nanti kan kebuka tuh profilnya. Nah, di bawah itu kan ada nomor handphone saya. Nah, saya ejain ya nomor handphone saya ya. Siap.
kosong Boleh, silakan. titik 8 titik 1 titik 9 titik 3 titik 3 titik 6 titik 3 titik 7 titik 3 titik 5 titik 8 titik. Nah, itulah dia. Jangan sampai salah, takutnya Ya, nanti mantap. banyak orang Terima yang kasih. cloning ya. Ya, yang cloning itu biasanya suka aneh tuh, Kristen tuh suka cloning akun orang. Nah, nomor saya yang asli itulah dia. Siap, siap. Ya, Ya. terima kasih banyak kepada Mas Riko Terima kasih dan ya, Assalamualaikum. kita ucapkan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak Dajjal ini, si seger-seger. Waduh. Mungkin dia mau menghujat, kurang hujatannya kemarin. Hujatannya kurang, masih kurang. Ini yang namanya seger-seger, tapi ada sisi kebaikan dari seger-seger ini ya Iwan Pila ya. Kami mengakui, seger-seger ini adalah orang yang taat sama orang tuanya. Itu kelebihan dari seger-seger. Pada saat orang tuanya itu sakit, bukan dibawa ke dokter, dia malah gali kuburan. Wih, luar biasa ini. Saking taatnya sama orang tua ini orang. Begini saja, Geser-geser. kalau si seger-seger ini udah kejang-kejang dan menghujat, tendang saja ke Laut Merah, saudaraku, jangan sungkan-sungkan ya. Laut mati Pak Buya. Ini Pak Buya, ini kesalahan dari ibunya. Ya, baik-baik. Ini kesalahan dari ibunya, Pak Buya. Dewa pernah mengatakan beberapa kali ya. Sebentar, Seger. Sebentar ya. Dewa sudah lama pengen menghina orang juga ini ya. Udah lama pengen menghina, sekarang ada orangnya di sini. Dan ini seger-seger ini kesalahan dari orang tuanya. Sebentar. Kalau aku sudah kau Nggak balik, apa-apa, jangan nggak marah apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke. Ya, nggak apa-apa. Dan seger-seger ini adalah kesalahan dari orang tuanya. Orang tuanya ketika melahirkan seger-seger ternyata salah menguburkan. Yang dikuburkan itu anaknya, bukan ari-arinya. Nah, ini ari-arinya ini yang hidup. Nah, itu ya. Oke. Halo, enggak gini aja Dewa, daripada kau modal congor dari dulu, Dewa. Gini aja ya, ini 1.600 orang. Ya. Juma berani enggak? Tapi tertib nih, Nggak berani, Juma nggak berani. Nggak berani. diam dulu, jangan potong Nggak dulu. berani, Bang Juma. Tar dulu, diam dulu. Bang Juma nggak berani sama ente. Sama ente nggak berani. Nggak berani, udah. Nggak berani. Dewa juga nggak berani. Dia, ini ya, Iwan Pila. Aku cuma menyampaikan, Dewa. Oh iya, sampaikan saja, sampaikan. Jangan sampaikan. kau belajarlah, jangan kebanyakan minum kencing unta kau. Tuh, seger-seger mulai Oh, kau kejang-kejang. jangan kebanyakan ini makan jelai roti yang dibakar di atas tai manusia. Jangan juga ya, Ger ya. Ya. Diam dulu lah kau. Diam dulu, mohon lah. Satu-satu. Ini segar-segar ini, Dewa ini, kok benci dia kan rencana nih mau kau? daftar Kau jadi datang tentara pakai IDF. aku, Ger, ini aku Dewa gitu. Kau tunjukkan di depan rumahku. Itu loh. Sesuai Kalau dengan perjanjian ya, disaksikan 1.700 orang di sini sama yang di atas. Dia katanya mau ketemu sama Dewa bulan 2 di Bali. Ya, bulan 2 di Bali dia pengen ketemu sama Dewa. Framing Kita pengen lagi buktinya dia, framing aja. lagi. Pada saat kemarin dia mengancam seorang Mahadewa, katanya ingin membunuh Mahadewa, ternyata dusta-dusta yang dia katakan itu ya. Dan Framing dia lagi, kau. katanya pengen Diam ketemu sama dulu, Dewa diam bulan dulu. 2 di Jangan Bali. mengalihkan Bulan 2 ini sekarang lah. ya di Bali. Bukan. Kita punya bukti di sini, Ger. Punya bukti. Oke, ya. nggak apa-apa Bahkan lah, ente sepahami kau lah. Diam dulu, ya, biar aku gimana? sampaikan ini pesan Gimana, orang. Ger? Ini pesan orang serius. Dewa, kau Iya, dewasa iya. dikit lah. Iya, Jangan main silakan. pingpong. Di room ini Ya, kalau silakan, Ger. ini aku ngomong, Dewa, ya ampun.
Ya silakan anak Dajjal ngomong silakan. Gimana sih? Silahkan anak hasil jinah sama unta. Yang sampingan Mama tahu pesan itu. sama orang nggak amanah. Dia duluan. Aku sabar dari tadi. Nggak ada faedahnya sama dia. Nanti Dewa ceritakan kalau dia turun, ya. Dewa Iya perlihatkan buktinya. begini Bang Dewa Dewa, kan perlihatkan kita buktinya. itu di dalam Dia ini hanya Islam ya, hama. Bang Dewa, dianjurkan jangan berdialog dengan orang gila. Khudil afwa wa mudil wa Aku cuma a'rid menyampaikan anil jahilin. Betul. Iya. Pak Buya, Enggak, Pak Buya. enggak dilarang anjing masuk ke dalam rumah, malaikat nggak masuk. Bukan orang dia, ari-ari kan tadi Iya. Iya, bukan orang. Dilarang anjing masuk ke rumah orang, maksudnya kita kan orang. Dilarang anjing masuk ke rumah orang, malaikat nggak masuk. Astagfirullah. Seger-seger. Kemarin kan Bang Juma itu berusaha baik ya sama seger-seger, berusaha baik. Bang Juma ini kan mau bikin satu film di mana film itu adalah layar lebar. Lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon. Itu saking lebarnya layar lebarnya. Nah, ternyata pemerannya itu seger-seger, pemeran utama. Sampai pada saat itu Dewa ya bertanya Abu ya ke Bang Juma. Bang Juma, kenapa harus segar-segar? Bukankah Mahadewa ada? Bukankah yang lain ada? Kata Bang Juma, hanya segar-segar yang bisa memerankan film ini. Dewa tanya, memang judulnya apa? Tatapan Anak Monyet. Oh, pantas. Baik. tapi Bang Dewa, ada itu di kisah para monyet ya, ada di kitab apa ya, lupa lagi. Pokoknya kisah para monyet itu bunyinya seperti ini: semonyet-monyetnya monyet tidak akan pernah menyembah monyet. Berarti ini lebih daripada monyet, Bang Dewa. Iya, betul. Ini ari-arinya, kata Dewa. Aduh ya Allah ya Karim. Selamat siang Bang Dion. Siang-siang juga kakak. Agamanya boleh tahu, mohon maaf sebelumnya. Pak Dion. Yo kakak. Halo. Iya, agama sebelumnya mohon maaf. Kalau kakak agamanya apa? Saya Islam. Anda apa? Tuhan di dunia ini hanya satu kakak. Iya, siapa namanya? Ya Tuhan, Allah Tuhan. Kucuk. Oh, berarti sabar. Astagfirullahaladzim. Kalau bayangkan kalau di dunia ini ada 4-5 Tuhan yang menciptakan dunia ini, oke. berarti konfliknya gimana kakak? Nah, berarti bukan Yesus Pak ya? Yesus bukan Tuhan ya? Saya menyatakan bahwa Tuhan, semua umat manusia di dunia ini penciptanya hanya satu kakak. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Kan satu. Di dunia ini Bukan, kan Yesus dibunuh, Bang. Gimana jadi Tuhan? Lu gimana sih? Jelas-jelasnya digantung sama tentara Romawi. Gimana jadi Tuhan? Tuhan itu nggak mati. Berarti ya satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah ya kan? Betul? Ya, Betul Pak Dion, Bang Dion. anjing aja nggak mau menuhankan anjing, coba lah. Anjing aja nggak menuhankan anjing. Sabar Ji. Kalau sih, nggak usah digas dulu, sabar lah. Kan, Kabur ya. Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. jangan digas dulu, nggak ada mainan. Loh, aku cuma manggil begitu. Bang Dewa, yang titip pesan nama segar-segar tadi siapa ya? Geser-geser. Kok ada titip pesan? Kok titip pesan sama orang nggak amanah? Bentar. Ica, selamat siang Ica. Iya siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Sayang Kristen? kami, waalaikumsalam. Alhamdulillah masih muslim. Alhamdulillah. Jangan dekat-dekat sama Bang Dewa ya, hati-hati, bahaya itu. Lagi nyari jodoh dia tuh. Ini
Ya siap. Lu diam. Ada yang mau disampaikan, Mbak Ica? Aduh, udah mulai. Ada yang mau disampaikan? Jangan. Mumpung di sini bujangan semua ini. Jangan dijawab. Oh ya silakan. Mau nanya nih, boleh nggak? Iya silakan. Kita sebagai orang Muslim ini, misalnya kita sebagai orang Muslim itu dijamin masuk surga atau tidak sih? Jamin, Mbak. Terus kalau misalnya jarang sholatnya misalnya sehari cuma 2 kali. Nanti ada hisapnya. Iya. Nanti ada hisapnya. Nanti di neraka dulu, dihantamin, digebukin dalam neraka dulu, baru habis dosanya, baru Allah masukkan ke surga. Gitu ya. Berarti kita pasti dijamin masuk surga. Pasti, selagi masih ada syahadat di dalam iman kita umat Muslim, insya Allah bakal masuk surga. Tapi surga yang bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Terus apalagi ada yang mau ditanyakan? Sabar Jid. Ada yang lagi mau ditanyakan? Atau gimana? Tadi tuh pengen nanya apa lagi tapi lupa kalau udah naik ke atas gini ya. Aduh. Kalau lupa berarti nggak ingat ya? Oke, berarti kalau lupa nggak ingat ya? Bentar Ica pikir dulu. Oke. Kamaludin, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya Pak? Apa Pak? Islam Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dibanting Pak? Dewa izin pamit ya kepada semuanya. Sebentar Pak Kamu. Dewa izin pamit dulu. Biasalah kan jam segini itu Dewa ada acara ini. Mana sih lu? Mau nyawer siapa lagi? Mau nyawer janda siapa lagi lu? Dewa ada acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sempaknya Firaun. Ini belum ya. Makasih banyak kepada Ikhwan Fillah Fisabilillah yang ada di sini semua. Jaga selalu yang namanya keimanan. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Juma. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang pasti kagak enak.